Materi kita selanjutnya adalah kekuatan sobek kain tenun. Pengujian kekuatan sobek kain tenun dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah kekuatan sobek kain tenun cara trapesium. Kemudian nanti yang kedua ada kekuatan sobek kain cara lidah. Dan yang ketiga adalah kekuatan sobek kain tenun cara Elmendorf. Kita akan mulai dengan cara yang pertama, yaitu kekuatan sobek kain tenun cara trapesium. Pengujian cara trapesium ini meniru keadaan dari kejadian sebagai berikut. Apabila sepotong kain ditarik dan digunting pada bagian pinggir kain, kemudian contoh tersebut dipegang dengan kedua tangan, lalu disobek mulai dari sobekan yang telah dibuat. Sehingga di sini akan ada peristiwa atau kejadian yang diawali dengan sobekan yang telah dibuat. Pada contoh uji untuk kekuatan sobek cara trapesium, ukurannya adalah 15 cm dikali 7,5 cm. Di mana kita akan buat garis sehingga contoh uji menyerupai trapesium. Yang harus saudara perhatikan pada contoh uji akan diberikan sobekan awal, kurang lebih sepanjang 1 cm. Sehingga dengan adanya sobekan awal, prinsip pengujian dari kekuatan sobek adalah melanjutkan sobekan awal. Kalau saudara lihat dari contoh uji yang berbentuk trapesium, garis miring yang berbentuk trapesium itu adalah posisi penjepit. Jadi posisi penjepit atas dan posisi penjepit bawah berada pada tepat garis trapesium. Setelah itu dilakukan sobekan awal, kemudian ditarik oleh klem ya penjepitnya, kemudian dia akan melanjutkan sobekan. Alat uji yang dilakukan untuk pengujian kekuatan sobek kain cara trapesium adalah alat uji kekuatan tarik sistem laju mulur tetap yang kita punya, yang ada di lab, mereknya Instron, dengan jarak jepit sepanjang 2,5 cm. Kecepatan penarikan adalah 30 plus minus 1 cm per menit. Yang harus sudah perhatikan pada alat uji trapesium adalah yang pertama adalah beban terpasang. Kenapa beban terpasang? Karena beban terpasang akan berhubungan dengan pembacaan pada grafik. Kemudian yang kedua adalah jarak jepit, dan yang ketiga adalah kecepatan penarikan. Saya kembali pada beban terpasang. Berhubungan dengan grafik yang nanti akan dibaca itu adalah angka dari 0 sampai 10 cm lebar grafik, itu artinya beban maksimal yang bisa menarik dari kekuatan sobek kain tersebut. Sehingga beban terpasang ini akan sangat berpengaruh untuk perhitungan grafik atau pembacaan grafik. Apabila beban terpasang yang digunakan misalnya 50 kg, artinya titik atau 10 cm dari grafik tersebut adalah 50 kg. Sehingga nanti titik-titik tepat sobekan yang akan saudara lihat dari grafik itu menunjukkan berapa kilo, ya, berapa kilo kain-kain tersebut atau benang pada kain tersebut dapat sobek. Kalau saudara lihat pada gambar di samping, ini adalah alat uji Instron. Sudah lihat ada dua penjepit, ya, ada penjepit atas dan penjepit bawah. Dan jarak dari antara penjepit atas dan penjepit bawah itu disebut dengan jarak jepit. Kemudian saudara juga lihat gambar yang di bawah adalah ketika menyimpan atau ketika menyimpan contoh uji. Jadi contoh uji
pada satu sisi, ya, dijepit pada sisi bawah, kemudian sisi lainnya dijepit pada penjepit yang atas. Kemudian nanti penjepit atas akan bergerak perlahan-lahan, benang-benang pada kain tersebut akan putus, dan itu akan menguji atau akan menilai kekuatan sobek dari kain dengan cara trapesium. Pengujian kekuatan sobek kain yang kedua adalah cara lidah. Kekuatan sobek cara lidah merupakan kekuatan tarik kain yang telah digunting terlebih dahulu menjadi dua, sampai kira-kira setengahnya, ke arah lusi atau ke arah pakan, sehingga berbentuk seperti lidah. Lalu disobek dengan menarik kedua lidah atau kedua ujung sobekan. Pengujian dengan cara lidah dilakukan pada kain yang seimbang. Kain dengan tetal lusi lebih besar daripada tetal pakan. Apabila disobek ke arah lusi, maka sobekan pada saat pengujian akan berubah ke arah pakan yang lebih lemah. Saya sampaikan ilustrasi dari contoh uji untuk cara lidah. Ukuran contoh ujinya adalah panjang kali lebar 20 kali 7,5 cm. Jangan lupa saudara harus memberi arah lusi, sehingga kita akan bisa lihat sobekan yang terjadi adalah menyobek benang-benang lusi atau benang-benang pakan. Di sini ada sobekan awal, ya, jadi disobek sobekan awal sepanjang 7,5 cm. Kemudian nanti penjepitnya akan contoh uji ini akan dipasang pada penjepit atas, penjepit bawah, pada ujung lidah atau pada ujung sobekan. Kemudian perlahan-lahan akan ditarik sehingga akan terjadi meneruskan sobekan. Meneruskan sobekan, benang-benang itu akan mulur, kemudian pada mulur maksimal benang itu akan sobek. Dibiarkan sampai beberapa senti sobeknya, dan itu akan terekam atau terikot pada grafik di Instron. Pembacaan grafiknya itu disesuaikan dengan tadi ketika saya jelaskan tentang trapesium, adanya beban terpasang yang harus diperhatikan. Sehingga tadi titik-titik tepat putus benang itu adalah nilai dari kekuatan sobek kain. Kita lanjut pada cara pengambilan contoh uji. Saya harap saudara masih ingat ketika saya menjelaskan cara pengambilan contoh uji untuk pengujian kekuatan tarik kain. Pada SNI ini dituliskan bahwa cara pengambilan contoh ditentukan menurut SNI 0614, yaitu cara pengambilan contoh kain untuk pengujian dan penerimaan lot. Contoh laboratorium untuk uji penerimaan diambil dari tiap gulungan atau lembar sebanyak 1 meter selebar kain yang bisa mewakili bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam gulungan kain. Contoh uji untuk kain tenun diambil minimal 5 arah lusi dan 5 arah pakan. Dan contoh uji untuk kain rajut diambil minimal 5 arah well dan 5 arah coarse. Contoh uji ini diambil ke arah diagonal, sedemikian rupa sehingga dapat dihindari benang lusi dan benang pakan atau well dan coarse yang sama untuk tidak teruji, karena harus lebih dari 1 kali pengujian. Dengan cara memotong contoh uji diagonal diharapkan dapat mewakili selebar kain seperti pada contoh gambar 1 di bawah ini. Jadi setiap contoh uji akan mewakili benang lusi dan benang pakan yang berbeda. Ya, jika diambil secara random seperti ini, diharapkan dapat mewakili kain bagian pinggir maupun bagian tengah.
Kemudian saudara lihat ada keterangan 1/10 lebar kain. Nah, bagian pinggir kain dengan jarak 10% atau 1/10 dari lebar kain dan 1 meter dari ujung kain itu tidak dipakai sebagai contoh uji. Alasannya adalah ujung-ujung kain atau 1/10 dari ujung kain kadang-kadang mempunyai kekuatan yang berbeda. Karena ujung kain mempunyai jenis anyaman yang berbeda. Dan itu akan mempengaruhi dari hasil pengujian. Sehingga disepakati bahwa 10% dari lebar kain itu disisihkan. Artinya tidak digunakan sebagai contoh uji. Pengujian kekuatan sobek kain cara lidah bisa digunakan untuk kain tenun dan kain lajut lusi. Kain tersebut dapat berupa kain yang disempurnakan, kain yang rapat sekali tetalnya, atau untuk jenis kain berbulu, atau jenis kain coating, dan kain yang belum disempurnakan, dalam keadaan basah maupun dalam keadaan kering. Pengujian ini menggunakan alat uji kekuatan tarik sistem laju tarik tetap atau instron, seperti halnya tadi sobek cara trapesium, yang dilengkapi dengan diagram kekuatan dan mulur. Jadi pada diagram yang dihasilkan oleh instron itu ada garis seperti kurva di awal, itu karena ada pengaruh mulur dari suatu kain, mulur dari suatu benang di kain sampai benang itu putus. Untuk pembacaan grafik pada pengujian kekuatan sobek cara lidah itu ada dua cara. Yang pertama, kita dapat mengambil 5 puncak tertinggi setelah kain tersobek sepanjang 6 mm. Baca sampai 0,05 kg terdekat. Kemudian saudara hitung rata-rata, standar deviasi, dan koefisien variasi. Saya tidak tunjukkan lagi rumusnya. Saya rasa saudara harus sudah sangat tahu bagaimana menghitung rata-rata, bagaimana menghitung standar deviasi, dan koefisien variasi. Mungkin bahkan harus saudara tambah dengan nilai error yang terjadi, sehingga kita bisa menganalisa data yang terkumpul dari suatu cara pengujian. Kita kembali ke pembacaan grafik. Yang kedua adalah pembacaan grafik dengan mengambil satu puncak tertinggi dari grafik yang terbentuk. Dibaca sampai 0,05 kg terdekat. Nah, angka dari pembacaan grafik ini sekali lagi berhubungan dengan beban terpasang. Jadi beban yang terpasang itu akan bisa atau akan berpengaruh dari pembacaan grafik. Itu harus saudara ingat. Sekarang kita masuk kepada alat uji yang digunakan, yaitu instron. Berbeda dengan cara uji trapesium, untuk cara uji kekuatan sobek kain cara lidah ini mempunyai jarak jepit 7,5 cm. Tadi yang diilustrasi contoh uji sudah lihat ada sobekan awal itu sepanjang 7,5 cm. Ya, itu untuk menempatkan atau memasang contoh uji di penjepit 1 dan di penjepit kedua. Hasil pengujian grafiknya akan ada yang lemah dan ada yang kuat. Jadi nanti sudah akan lihat grafiknya berbentuk seperti di gunung, kemudian ada lembah, kemudian bentuk gunungnya pun tidak akan rata. Karena apa? Karena benang tekstil ada bagian yang lemah dan bagian yang kuat, sehingga grafiknya tidak sama atau tidak stabil. Jadi grafiknya tidak lurus semua, tapi ada bagian yang tinggi, ada bagian yang lebih rendah. Benang itu berbeda dengan kabel. Kalau kabel cenderung lurus, tetapi benang punya sifat ketidakrataan.
atau unevenness. Kenapa? Karena memang diameter benang tidak rata semua. Untuk pengujian benang sendiri ada pengujian yang disebut dengan pengujian ketidakrataan benang. Nah, di situ kita akan bisa lihat ada bagian-bagian yang tebal, ada bagian-bagian yang tipis. Sehingga tentunya ketika menjadi benang pada kain pun ada bagian yang lebih kuat dibandingkan dengan benang yang lain yang lebih tipis, misalnya itu bagian yang lebih lemah. Sehingga tadi disampaikan grafiknya tidak lurus semua. Grafiknya ada bagian gunung yang tinggi, ada bagian gunung yang lebih rendah. Itu menunjukkan perbedaan dari masing-masing kekuatan benang pada kain tenun. Nah, alat ujinya sama dengan yang tadi trapesium, instron, bisa saudara perhatikan. Saya sampaikan di gambar sebelah kiri di slide ini. Ya, yang membedakan adalah jarak jepit. Prinsip pengujiannya sama, yaitu meneruskan sobekan. Ya, jadi akan ada sobekan awal terlebih dahulu. Lalu diperhatikan, saudara perhatikan di sebelah kanan dari alat uji instron itu ada grafik. Nah, pembacaan grafik itu tergantung dari beban terpasang. Di mana bebannya? Bebannya ada di bagian atas dari penjepit. Sudah lihat ada seperti lingkaran ya di atas penjepit itu. Nah, itu adalah beban. Dan beban terpasang bisa kita ganti disesuaikan dengan jenis contoh uji yang akan disobek. Setelah kita melakukan pengujian kekuatan sobek cara lidah, kita harus membuat laporan. Nah, apa saja isi dari laporan hasil pengujian? Nah, isi dari laporan pengujian adalah yang pertama, sudah harus menuliskan standar cara uji yang digunakan, SNI ISO nomor berapa. Atau misalnya saudara melakukan pengujian di laboratorium yang ada di industri, standar ujinya yang digunakan adalah standar uji dari Bayer, misalnya itu juga boleh dilakukan. Ya, jadi dituliskan cara uji yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah cara pengambilan contoh uji. Tadi saya beri contoh cara pengambilan contoh uji yang diagonal. Artinya tidak ada contoh uji yang mempunyai lusi yang sama atau pakan yang sama. Terutama kalau pengujian arah lusi ya usahakan jangan ada lusi yang sama. Kalau pengujian pakan juga jangan ada pakan yang sama. Yang ketiga, harus dituliskan di hasil pengujian, di laporan hasil pengujian adalah kondisi contoh uji yang dipakai. Apakah cara basah atau cara kering? Kenapa? Misalnya material atau contoh uji yang digunakan, yang dilakukan pengujian adalah jenisnya adalah kapas misalnya. Kapas punya sifat yang kekuatan lebih tinggi pada kondisi basah, sehingga harus saudara laporkan hal tersebut. Contoh ujinya dipakai cara basah atau cara kering. Yang keempat yang harus ada pada laporan hasil pengujian, cara perhitungan. Tadi ingat saudara, ada dua cara perhitungan untuk pengujian lidah. Apakah mengambil rata-rata dari 5 puncak tertinggi atau hanya mengambil 1 puncak tertinggi saja? Ya, tadi saya istilahkan gunung, ya. Sini istilahnya adalah puncak tertinggi. Yang kelima yang harus ada pada laporan pengujian, hasil pengujian adalah peralatan yang digunakan. Tuliskan jenis alat ujinya, buatan negara mana, kemudian mungkin juga saudara tuliskan model dan tipenya, kadang-kadang mereknya juga saudara tuliskan. Kemudian ada kapasitas alat atau beban yang digunakan. Beban yang terpasang harus saudara tuliskan. Sekali lagi saya ingatkan, beban yang terpasang akan berpengaruh pada pembacaan grafik. Yang keenam, apabila dilakukan modifikasi terhadap cara uji, itu harus saudara laporkan. Jadi kalau saudara akan melaporkan hasil pengujian, misalnya laporan hasil praktikum saja, ya minimal ke-6 atau ke-5 kalau tidak ada modifikasi, itu harus ada di laporan hasil pengujian yang saudara buat.
Baik, saudara sekalian, kita masuk pada pengujian kekuatan sobek kain yang ketiga. Berdasarkan SNI ISO 13937-1 tahun 2010 yang membahas tentang kekuatan sobek kain bagian 1, yaitu cara uji kekuatan sobek menggunakan metode pendulum atau Elmendorf. Cara ini menetapkan metode yang dikenal sebagai metode pendulum balastik atau Elmendorf untuk menentukan gaya sobek kain. Metode ini menetapkan gaya sobek yang diperlukan untuk meneruskan sobekan pada kain dengan panjang tertentu jika diberi gaya mendadak. Nah, di sini disebutkan lagi meneruskan sobekan pada kain. Nah, itu adalah prinsip dari pengujian kekuatan sobek kain. Yang dimaksud dengan metode pendulum balistik atau Elmendorf itu seolah-olah ada gaya impak atau gaya dorong dari beban yang ada di Elmendorf untuk memutuskan atau menyobek kain contoh uji. Gaya sobek dikualifikasikan untuk menyobek lusi atau menyobek pakan, untuk membuat sobekan tegak lurus lusi untuk benang lusi yang sobek, atau membuat sobekan tegak lurus pakan untuk benang pakan yang sobek. Nah, ini sobek lusi dan sobek pakan untuk Elmendorf kadang-kadang yang tertukar adalah ketika membuat contoh uji. Ketika membuat contoh uji kita harus bedakan. Untuk sobek lusi ya usahakan lusi yang berbeda. Untuk sobek pakan usahakan pakan yang berbeda. Nah, kadang-kadang ada kesalahan cara membuat pola atau cara memotong contoh uji. Nah, ini harus benar-benar saudara perhatikan. Adapun prinsip pengujian dari kekuatan sobek dengan cara Elmendorf adalah gaya yang diperlukan untuk meneruskan sobekan pada kain ditentukan dengan mengukur kerja yang dilakukan dalam penyobekan kain dengan jarak yang telah ditentukan. Alatnya terdiri dari pendulum beserta penjepit yang satu garis dengan penjepit. Kedudukannya tetap saat pendulum pada posisi dinaikkan. Posisi awal dengan energi potensial maksimum. Jadi bebannya itu bisa diangkat, bisa didorong, ditegakkan. Nanti ketika proses penyobekan terjadi, bebannya itu akan mengayun, akan memberikan gaya impak kepada contoh uji. Dengan besarnya gaya impak, itu akan menyobek contoh uji. Itu prinsip dari pengujian kekuatan sobek kain cara pendulum atau cara Elmendorf. Saya perlihatkan foto atau gambar dari alat ujinya, yaitu Elmendorf namanya. Yang samping kanan ini Elmendorf, ya. Tadi yang beban terpasang itu yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, itu yang akan memberikan ayunan, yaitu akan memberikan gaya impak sehingga bisa menyobek contoh uji. Jadi pengujian kekuatan sobek kain cara Elmendorf disebut kenapa? Karena alat ujinya yaitu khusus yang disebut dengan Elmendorf dengan sistem ayunan pendulum. Peralatan yang digunakan adalah pendulum Elmendorf untuk menguji sobek. Kapasitas dari berat pendulum atau beban yang dipasang alat tersebut ada 3 macam. Ada yang besarnya atau beratnya 1600 gram, kemudian ada yang 3200 gram, dan 6400 gram. Pemilihan berat pendulum itu sehingga pengujian dapat dilakukan untuk contoh uji yang memberikan hasil antara 15 sampai dengan 85% dari skala penuh. Nah, tadi beban terpasang atau besar beban pendulum itu ada 3 jenis. Tapi untuk ketiga jenis ini pembacaannya harus di antara 15 sampai 85%.
Jadi nanti skala yang akan terlihat itu adalah dalam persen. Kemudian persen ini akan dikalikan dengan beban terpasang. Ukuran dari contoh uji untuk Elmendorf pada SNI ISO 13937/1 tahun 2010, ukurannya adalah 100 plus minus 2 mm untuk panjang dan untuk lebar 75 plus minus 2 mm. Kalau pada gambar contoh uji saudara lihat ukurannya adalah 10,2 ya, karena 10,2 cm ya. Karena di sini dituliskan di ISO-nya 100 plus minus 2 mm. Ya, kemudian untuk panjang ada di angka 75 plus minus 2 mm. Di contoh uji, di gambar contoh uji adalah 7,5 cm. Kemudian di bagian atas ada kain yang digunting ya, yang seperti bentuk cekau. Itu ada ukurannya. Kemudian yang harus sudah perhatikan adalah panah yang di bawah, yaitu tulisan sobekan awal. Jadi harus diperhatikan. Jadi terdapat sobekan awal, karena sekali lagi prinsip pengujiannya adalah meneruskan sobekan awal. Khusus untuk kain tenun mungkin dapat juga untuk kain nonwoven, tetapi tidak digunakan untuk kain rajut dan kain tenun elastik. Apa itu kain tenun elastik? Sekarang semakin banyak kain-kain tenun yang disisipi oleh benang-benang spandek, sehingga kain tenun tersebut punya sifat elastik. Untuk Elmendorf itu tidak sesuai untuk kain dengan anyaman yang jarang. Karena kalau anyaman jarang, jika disobek, arah sobekannya akan berpindah ke arah yang lainnya. Ya, itu saudara harus ingat ketika saudara diminta untuk menguji kekuatan sobek, perhatikan contoh ujinya. Apabila contoh ujinya punya anyaman jarang, jangan saudara lakukan pengujian dengan cara Elmendorf, tapi saudara lakukan dengan pengujian yang lainnya. Ya, bisa trapesium maupun lidah. Nah, ini contoh gambar contoh uji, ilustrasi contoh uji. Saya juga perlihatkan gambar contoh uji dari kain. Ya, jadi kita jiplak atau kita buat ukuran sesuai dengan yang ada di SNI. Sekarang saya sampaikan ilustrasi untuk pengambilan contoh uji. Tadi di depan saya katakan mengambil contoh ujinya cara diagonal, supaya tidak ditemukan satu lusi yang sama atau satu pakan yang sama. Ya, sudah perhatikan, ini ada contoh pola untuk memotong contoh uji dari contoh laboratorium. Ya, ada pinggiran kain yang tentunya harus disisihkan 1/10-nya atau 10%-nya. Ya, di situ ada tanda panah 1/10. Kemudian ada angka 2. Angka 2 itu untuk contoh uji yang menyobek lusi. Nah, kalau untuk sobek lusi itu gunakan lusi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah contoh uji untuk menyobek pakan. Nah, untuk menyobek pakan gunakan atau buat pola contoh ujinya pada pakan yang berbeda. Ya, kemudian yang keempat ada tanda panah, itu yang menunjukkan arah lusi. Sekali lagi, saudara harus benar-benar memahami ya membuat contoh uji ini. Jangan sampai tertukar ya, mana untuk sobek lusi dan mana untuk sobek pakan. Yang benang-benang disobek itu adalah benang-benang yang lurus di di bagian yang tergunting. Ya, terpotong di bagian di bagian atas contoh uji. Nah, itu yang harus sudah perhatikan. Mana arah lusinya, mana arah pakannya, dan mana arah sobek ke lusi dan mana arah sobek ke arah pakan. Sekali lagi jangan tertukar. Saya nanti akan perlihatkan video cara uji kekuatan sobek Elmendorf.
Ya, di sini saya sampaikan beberapa 4 foto untuk menerangkan kepada saudara bagaimana cara memasang contoh uji. Ya, yang paling kiri atas itu adalah memasang contoh uji pada penjepit pada klemnya. Ya, posisinya jangan terbalik. Yang ada sobekan itu ada di atas. Yang dijepit itu adalah yang lurus, yang tidak ada sobekan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah memberikan sobekan awal. Ya, di situ ada pisau, ya. Itu caranya atau itu dilakukan untuk memberikan sobekan awal. Kemudian langkah yang ketiga adalah menempatkan jarum petunjuk pada posisi awal. Jadi ada di situ posisi awal, bukan pada titik 0. Ya, bukan pada titik 0 skala, tapi di tengah pendulum atau di tengah beban. Ya, kemudian setelah pada posisi yang benar, setelah diberikan sobekan awal, jangan lupa contoh uji harus betul-betul di rapat, ya, atau benar-benar terpegang dengan kuat pada klemnya. Ya, setelah semuanya dilakukan dengan benar, tekan plat sehingga beban berayun dan akan menyobek contoh uji. Biarkan beban berayun minimal 3 kali ayunan. Ya, setelah itu kita akan melihat jarum petunjuknya itu menunjukkan berapa persen dari beban terpasang itu adalah daya sobeknya. Ini adalah slide terakhir, di mana saudara harus menyampaikan beberapa hal dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Yang harus saudara laporkan adalah yang pertama, saudara harus menghitung rata-rata gaya menyobek lusi dan menyobek pakan dalam newton. Ya, jadi kalau tadi bebannya itu dalam gram, saudara konversikan menjadi newton. Jika hanya 3 atau 4 contoh uji yang sobek dengan benar, sebagai tambahan, nyatakan hasil-hasil contoh uji individu dengan benar. Kemudian, jika diminta, perhitungkan koefisien variasi dari gaya sobek dalam persen. Kemudian, jika diminta juga, hitung dengan tingkat kepercayaan 95% gaya sobek dalam newton. Dan jika diminta, tuliskan juga atau laporkan juga nilai gaya sobek minimum dan maksimum untuk tiap contoh uji dan tiap arah kain dari suatu contoh uji dalam newton. Kenapa sudah hitung dalam newton? Karena pada proses pengujian ini ada faktor gravitasi. Sudah ingat-ingat lagi bagaimana konversi dari gram ke newton atau dari kilogram ke newton. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus saudara laporkan dari hasil pengujian cara sobek Elmendorf. Ya, untuk koefisien untuk rata-rata, koefisien variasi, gaya sobek maupun error, itu saudara bisa lakukan perhitungannya. Baik, selesai sudah materi kita tentang pengujian kekuatan sobek kain dari 3 cara tadi, cara lidah, cara trapesium, dan cara Elmendorf. Kita masih punya satu materi lagi tentang kekuatan sobek, tapi yang ini dilakukan untuk kekuatan sobek kain rajut, yaitu tahan jebol.